Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana agenda hari ini? Mungkin ada beberapa yang belum bisa gabung ya, tapi nanti mungkin saya kasih untuk rekamannya di Google Drive. eh Sebenarnya besok saya kasih penawaran sih kemarin. Ini rencananya saya membahasnya itu materi istilahnya materi yang kemarin aja yang untuk UTS-nya. Jadi nggak yang apa namanya nggak yang materi baru karena kan baru beberapa kemarin yang materinya ya itu karena besok udah mulai UTS ya teman-teman. Jadi hari ini tuh sebenarnya adalah materi materi untuk pembahasan UTS besok. Jadi besok saya tawarkan ke teman-teman, apakah mau belajar, istilahnya mau belajar sendiri sebelum UTS, gitu, sambil saya kasih materi nanti di my class-nya, saya kasih beberapa materi untuk persiapan yang di UTS, gitu. Terus jadinya besok yang saya belum tahu untuk jadwalnya untuk mata kuliahnya yang hari ini itu di hari apa yang untuk UTS-nya. Tapi eh, saya sudah mengirim soal yang dimana soalnya itu nggak jauh beda dari yang sudah saya share kayak gitu. Gitu. Itu sih. Ada yang perlu dibahas sebelum materi sambil menunggu temennya. Kemarin kayaknya yang ngisi itu ada 30-an, baru yang datang 26. Nggak ada. Aduh, bentar, bentar. Kok hilang? Oke, kalau nggak ada, sebenarnya kemarin kita udah membahas tentang ini memahami bagaimana penjumlahan, pengurangan, pembagian yang ada di terus sama bilangan kompleks gitu ya. Terus sama yang dimaksud dengan bilangan imajiner dan lain-lain. Tapi juga kemarin juga sempat saya sisipkan tentang limit kompleks. Nah, limit sama turunan kemarin itu teman-teman antara turunan itu sebenarnya udah seperti biasa ya. Jadi tes 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 tes. Nah, jadi yang pas waktu kemarin turunan dan fungsi itu sebenarnya konsep limit turunan fungsi sebenarnya kompleksnya saya hilangi dulu ya. Konsep limit turunan fungsi itu sama dengan teman-teman pas waktu mengelihat pas di bangku sekolah istilahnya, di pas waktu di SMA gitu. Ya sebenarnya sama, tapi hanya yang ditambah pas waktu kalau ada kompleks berarti dari segala arah. Ketika teman-teman pas melihat kayak sumbu X sama sumbu Y cuman hanya kiri ke kanan, ini bisa dari segala arah dalam untuk menentukan arah dianya itu mau apa. Bisa seperti ini, bisa gini gitu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kompleksnya. Terus menguji keanalitan saya memakai adalah teorinya Coach Riemann dan juga untuk referensi bukunya sebenarnya saya hanya satu ini aja dan itu saya hanya mengambil cuman fungsi limit turunan sama integralnya aja. Untuk yang lain saya nggak pakai gitu. Jadi untuk 16 pertemuan hanya yang pasti teman-teman memahami hanya untuk konsep turunan fungsi sama
cara singkat untuk kita menurunkan dalam suatu fungsi kayak gitu. Istilahnya teman-teman kalau mengandung fungsi itu biasanya tentang variabel ataupun turunan itu udah sering familiar lah intinya. Nah itu. Itu sifat kumulatif, asosiatif, dan distributif. Intinya gitu. Nah, sebenarnya jadi satu, semuanya pas waktu kita mengerti tentang limit fungsi, itu di mana dalam variabel kompleks sendiri, itu artinya kita melihat bagaimana nilai fungsi Z-nya itu mendekati apa? Mendekati titik nol. Jadi limit kelihatan ya. Z, Z, O. Nah, fungsinya itu adalah mendekati nol. Sehingga kita bisa merumuskan ini yang poin pentingnya. Jadi teman-teman pahami betul untuk yang penting di sini adalah pendekatan ke titik itu bisa dari segala arah. Bukan hanya cuman kiri ke kanan, tapi dari segala arah. Ini yang menyebabkan itu. Nah, secara sederhana, kalau Z itu makin dekat dengan Z0, maka FZ itu harus makin dekat ke L-nya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan limit fungsi kompleksnya. Tapi kalau turunan kompleks ataupun definisi dari turunan fungsi kompleks, turunan kompleks itu bisa menunjukkan seberapa cepat fungsinya berubah di suatu titik. Soalnya saya koncokan ini ya. Ini cara ngapusnya gimana? Hmm. Oke, saya kasih samanya ini hanya rumus. Ini rumusnya Z mendekati nol gitu ya. Tapi kalau seandainya ada soal limit Z itu adalah 1 + I plus 1. Nah, soalnya ada soal seperti ini. Bagaimana pertanyaannya adalah tentukan limit untuk 1 tambah I, limitnya itu mendekati 1 + I, Z kuadrat plus 1. Berarti fungsi Z-nya itu apa gitu ya. Itu sebenarnya kalau udah ketemu ini, itu teman-teman sebenarnya tinggal mensubstitusikan aja. Kalau substitusi langsung gimana? Pasti udah familiar ya. Jadi substitusi langsung. Kalau substitusi langsung kita lihat di sini, Z-nya itu apa? Satu plus I kuadrat sama dengan Z kuadrat berarti 2. Kalau turunannya berapa? 2Z. Betul nggak? Nah, kalau ini disubstitusikan berarti jadi 2I plus 1 sama dengan 1 + 2. Nah, berarti jawabannya apa? Nah, jawabannya berarti ini. Ini mau dibolak-balik kan sama kan? 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1 + 2. 2 + 1
2i plus 1, i plus 2i. Kalau disubstitusikan. Jadi ketika punya soal seperti ini, nggak usah rumitnya ini, tapi tinggal, oh kalau seandainya limitnya itu adalah 1 plus i, berarti ini adalah limitnya. Tinggal disubstitusikan langsung aja. Berarti 1 plus i, terus kemudian z kuadrat itu kalau jadi turunannya, atau dari substitusi langsung jadinya berapa? 2z. Gitu. Oke, kita lanjut ke turunan fungsi. Oke, turunan fungsi. Turunan fungsi biasanya kalau turunan fungsi kompleks atau turunan kompleks, kita ambil turunan kompleks. Isi. Walah. Turunan kompleks itu menunjukkan seberapa cepat fungsi itu berubah di suatu titik. Namun berbeda dengan realnya. Jadi perubahannya itu harus konsisten dari semua arah. Kalau hasilnya itu beda tergantung dari arah, maka jadinya itu bagaimana arahnya itu syaratnya itu adalah limitnya itu harus ada sama semua arah H sama A sampai dengan 0. Terus konsisten dari semua arahnya. Jadi enggak yang dari atas ke bawah, tapi harus konsisten yang atas-atas saja, yang bawah-bawah aja. Terus kemudian pendekatannya itu juga arah pendekatannya itu tergantung. Tapi di sini tidak ada turunan gitu. Yang di paling pentingkan adalah tidak ada turunan. Saya contohkan. Terus kalau bentuk fungsi kompleksnya sendiri itu adalah Z sama dengan X plus Y. Di mana biasanya itu dalam bentuk soal itu terkadang nyatakan dalam bentuk soalnya tentukan dalam bentuk fungsi kompleksnya sampai kayak gitu. Itu sebenarnya kemarin ya untuk nah kalau seandainya ada soal seperti ini jadi pembahasannya adalah f di mana fungsi z itu sama dengan z kuadrat dan fungsinya adalah u x, y. Terus iu sama dengan x, y. Nah, di sini itu turunan kompleksnya atau bentuk fungsi kompleks itu bagian real. Jadi kita lihat bagian real dan bagian imajiner. Duh. Itu. Nah, di sini bisa kita bahas Z itu sama dengan X plus imajiner Y. Ya kan? Nah, ini kan yang kemarin selalu dihafal ya. Jadi, Z kuadrat itu sama dengan X plus imajiner Y kuadrat. Jadi, karena fungsinya Z kuadrat. Jadi, sama dengan
X kuadrat min Y kuadrat plus I 2XY. Nah, di sini berarti jawabannya apa? Kalau bentuk fungsi kompleks itu berarti U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Yang di mana P itu sama dengan 2XY. Karena bilangan imajiner itu adalah 2XY-nya itu yang biasa disebut dengan V. Kalau U itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Itu. Nah, kalau persamaannya dimaksud dengan persamaan Cauchy, setelahnya, nah berisik bisa eh, syarat utama itu adalah agar suatu fungsi itu bisa diturunkan, di mana DU per DZ itu adalah X, Y, itu berarti turunan ya. Dilihat nih, DU per DY, jadi DU per DZ X, Y itu sama dengan DU per DY X, Y. Dan kalau DU per DY X, Y itu juga sama dengan negatif X, Y. Yang dimana menurut syarat utama itu adalah suatu fungsi yang bisa diturunkan atau memastikan bahwa perubahan fungsi itu dari arah X dan Y itu selaras dan seimbang. Sehingga kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi itu tidak mempunyai turunan kompleksnya. Nah, di mana eh, sebenarnya kadang terkadang kalau mengenai ini itu meminta untuk apakah fungsi ini itu memenuhi kunci Riemann atau tidak terpenuhi. Kalau memenuhi berarti menurut rumus ini. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi berarti tidak menggunakan rumus yang ini. Gitu. Karena harus selaras dan seimbang. Salah satu salah satu istilahnya eh, ada salah satu fungsi FZ itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus imajiner 2XY. Nah, kalau dilihat itu fungsinya itu memenuhi Cauchy atau enggak gitu ya. Nah, kalau turunannya V itu kan biasanya Vx, Y gitu ya. Nah, itu kan berarti d over dx sama dengan ini kalau diturunin jadi apa? Wah, X. Terus kalau dv per dy ini kalau dibagi menjadi kalau Oh iya. du per dy itu sama dengan min 2y. Karena ini. Nah, kalau ini itu jadinya 2x. Karena ini adalah positif. Jadi, ini salah satu contoh dia memenuhi persamaan Cauchy. Tuh. Jika maka bagaimana untuk turunan ataupun parsialnya gitu, ataupun turunan dari suatu kalau seandainya ini fungsi ini, hmm,
Jadi yang tadi fungsi. Ah. Nah, sebetulnya kalau turunan dari ini berarti apa? F aksen Z. X kuadrat kalau diturunkan menjadi X kuadrat min Y kuadrat. Jadinya 2X plus atau min? Plus atau min? Nah, jadi ini kalau ketemu ini itu bisa dikeluarkan menjadi 2X min imaginary. Jawabannya berarti 2 Z. Tuh. Oke. Nah, untuk fungsi sampai sini, untuk persamaan Cauchy ada yang ditanyakan kira-kira? Nah, biasanya untuk F aksen Y itu atau ya. Jadi bisa difungsikan atau fungsi yang disebut analitik itu jika memenuhi dari Cauchy-nya. Ini jika memenuhi dari kebersamaannya. Jadi fungsi seperti ini itu eh, kita bisa menentukan yang stabil. Nah, beberapa yang kita fungsikan, jadi salah satu contohnya itu tadi yang fungsinya atau salah satu fungsi analitik ya, yang biasa dipakai itu bisa 2XY. Nah, itu biasanya ini adalah memenuhi CR dan menunjukkan turunan yang kontinu. Dia sikapnya adalah kontinu. Itu. Jadi gampangnya itu ketika limit kompleks itu biasa itu harus sama dari semua orang, semua arah. Jadi sensor mobil itu biasa juga membaca posisi kecilnya itu di mana. Dan hasil beda tergantung arah ataupun sistem error. Jadi posisinya ketika memakai variabel kompleks ini itu bisa membaca dari semua arah. Jadi nggak hanya cuman dalam satu arah aja. Jadi posisi kecilnya seperti itu. Biasanya kalau limit itu adalah Z mendekati nol,
Biasanya Z per konjugat Z. Jadi gitu. Ataupun variabel kompleksnya itu atau modulus atau yang dibilang dengan kompleks. Seberapa cepat fungsi itu berubah ataupun dengan turunan kompleks itu bisa konsisten ataupun dengan semua arah yang ada. Nah, biasanya real ataupun imajiner itu tergantung dari kasus umumnya itu mau real atau imajiner. Kalau real itu biasanya untuk tegangan, tapi kalau imajiner itu biasanya untuk fase, fase yang pas waktu untuk grafik kayak gitu. Itu. Nah, syarat supaya fungsi itu bisa diturunkan itu perubahan dari arah X dan Y yang itu yang dimana itu harus seimbang. Sehingga pas waktu kasus umum itu yang turunan kompleks ini biasanya adalah untuk sinyal sih. Sinyal kan kadang naik turun dan tidak gelombang. Nah, caranya bagaimana untuk sifatnya itu halus dan stabil kayak gitu. Nah, sehingga fungsi analitik itu yang paling penting adalah halus, stabil, sama bisa diturunkan. Kasus umumnya seperti itu. Biasa ditemukan Z sama dengan Z kuadrat. Itu adalah kasus umum yang kita pakai. Yang dimana, nah yang dimana ini, jadi konjugat itu seperti, yang ini adalah seperti cermin ataupun di sumbu real, dan jarak ke titik pusat itu biasa memakai ini. Terus untuk hubungan yang penting itu biasanya memakai dalam perhitungan adalah bagaimana fungsinya itu memakai analitik ataupun fungsi yang stabil. Tuh, untuk konjugatnya, terus kemudian untuk modulusnya dan hubungan konjugat dengan modulus. Nah, hubungan konjugat dengan modulus itu sesuai dengan Z kuadrat. Itu, jadi materinya sebenarnya materi UTS itu nggak jauh beda dari yang kemarin kita pelajari, jadi nggak yang materi baru. Jadi materi baru saya kasih pas waktu setelah UTS aja. Karena kan kemarin sempat kebetulan jadwal saya tuh pas padet-padetnya lagi kemarin. Insya Allah besok saya bisa coba untuk luangkan yang untuk materi setelah UTS.